Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu materi fungsi kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini adalah nantinya kalian dapat memahami konsep dari fungsi kuadrat. Kemudian kalian juga nanti dapat terampil menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam lagi, sebaiknya kita mengetahui dasarnya dulu. Apa sih itu fungsi kuadrat? Nah, fungsi kuadrat itu merupakan suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Berikut adalah bentuk umumnya. Nah, fungsi kuadrat itu kita lambangkan sebagai fx. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a dan b-nya itu merupakan koefisien dan c-nya adalah merupakan konstanta. Nah, fungsi kuadrat ini memiliki syarat, yaitu dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Jika a-nya 0, maka itu bukan merupakan fungsi kuadrat. Makanya dalam fungsi kuadrat itu memiliki syarat a tidak boleh sama dengan 0. Nah, fungsi kuadrat atau fx juga dapat ditulis dalam bentuk y, yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Nah, selanjutnya adalah grafik fungsi. Dalam materi fungsi kuadrat itu, terdapat sebuah grafik yang dinamakan dengan grafik fungsi. Nah, bagaimana cara membuat atau menggambar grafik itu? Nah, karakteristik grafik atau cara membuat grafik itu jika dilihat dari nilai determinannya memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, jika D lebih besar dari 0, maka bentuk parabola atau grafiknya akan memotong sumbu X pada kedua titik. Nah, untuk karakteristik yang kedua, jika D sama dengan 0, maka bentuk kurva parabola atau grafiknya akan memotong sumbu X pada satu titik. Nah, untuk karakteristik yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka bentuk kurva parabolanya itu atau grafik tidak memotong sumbu X. Nah, jadi jika kita akan membuat grafik, dilihat dari nilai determinannya itu ada 3 karakteristik. Itu yang tadi Bu Yusrina sudah sebutkan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui karakteristik membuat grafik fungsi kalau dilihat dari nilai determinannya. Nah, untuk selanjutnya, jika kita lihat dari nilai A. Nah, untuk nilai A ini akan memberi gambaran apakah bentuk kurvanya atau grafiknya nantinya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, berikut adalah karakteristiknya. Untuk yang pertama, jika nilai A kurang dari 0, maka bentuk kurvanya itu akan terbuka ke bawah. Nah, untuk karakteristik yang kedua, jika nilai A-nya lebih besar dari 0, maka bentuk kurvanya akan terbuka ke atas. Nah, berikut ini adalah ilustrasi gambar dari grafik kuadrat jika dilihat dari nilai A dan nilai determinannya. Nah, untuk baris yang pertama itu memiliki nilai A lebih besar dari 0. Nah, pada gambar baris pertama, kolom pertama itu memiliki nilai A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0. Maka akan terbentuk kurva dengan terbuka ke atas. Nah, lalu memotong sumbu X pada kedua titik. Kemudian pada gambar kedua, yaitu di baris pertama, kolom kedua itu jika dilihat dari nilai A-nya lebih besar dari 0 dan nilai D-nya sama dengan 0, maka akan terbentuk kurva
atau grafik dengan terbuka ke atas. Kemudian memotong sumbu X pada satu titik, karena D-nya sama dengan 0. Kemudian pada gambar yang ketiga di baris pertama kolom ketiga itu memiliki nilai A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Maka akan terbentuk kurva dengan terbuka ke atas, namun tidak memotong sumbu X karena nilai D-nya kurang dari 0. Nah, kemudian untuk gambar selanjutnya yaitu pada baris kedua dengan nilai A-nya kurang dari 0. Nah, pada gambar baris kedua kolom pertama itu kita lihat nilai A-nya kurang dari 0 dan nilai D-nya lebih besar dari 0. Maka terbentuk kurva atau grafik dengan terbuka ke bawah karena nilai A-nya kurang dari 0 dan memotong sumbu X pada kedua titik. Kemudian pada gambar selanjutnya yaitu di baris kedua kolom kedua itu memiliki nilai A kurang dari 0 dan nilai D-nya sama dengan 0. Maka terbentuk kurva atau grafik dengan terbuka ke bawah, kemudian memotong sumbu X pada satu titik karena D-nya sama dengan 0. Kemudian gambar selanjutnya pada baris kedua kolom ketiga itu memiliki nilai A kurang dari 0 dan nilai D-nya juga kurang dari 0. Maka akan terbentuk kurva atau garis dengan terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Nah, simak ya gambarnya di video yang sudah tertera. Nah, berikut adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi. Ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Nah, dalam hal ini fx-nya adalah sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Nah, dalam hal ini X-nya sama dengan 0. Nah, pada langkah ketiga, kita menentukan sumbu simetri dengan rumus min B per 2A atau min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Nah, pada langkah keempat, kita menentukan titik puncak dengan koordinat min B per 2A atau B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ibu mempunyai soal gambarlah grafik fungsi kuadrat dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, berikut pembahasannya. Nah, yang pertama atau langkah awal, kita akan mengerjakan atau menjawab soal tersebut, yaitu kita perhatikan terlebih dahulu hal-hal sebelum kita menggambar. Untuk yang pertama, nilai A sebesar 1. Nah, kenapa A-nya 1? Karena di soal kita kan tadi memiliki persamaan X kuadrat. Nah, X kuadrat itu sebagai A, yaitu A-nya berarti 1. Kemudian 2X itu sebagai B, BX. Kemudian min 8 itu sebagai C. Nah, jadi nilai A-nya itu sebesar 1. Nah, lalu kita ingat kembali tadi karakteristik jika akan menggambar grafik. Jadi, karena nilai A-nya adalah 1, maka A lebih besar dari 0. Jadi, grafiknya itu nantinya akan terbuka ke atas. Nah, kemudian hal selanjutnya yang harus kita ketahui adalah hitung nilai determinannya. Nah, jadi D itu sama dengan rumusnya jika kita akan menghitung nilai determinan adalah rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, kita tinggal masukkan B-nya tadi berapa? Nah, B-nya adalah min 2.
Nah, kita masukkan min 2, lalu dikuadratkan, kemudian dikurangi 4 dikali A. Nah, tadi A-nya berapa nilainya? A-nya adalah 1. Nah, kita masukkan A-nya adalah 1, jadi 4 dikali 1. Nah, kemudian dikali C. C-nya berapa? Nah, C-nya adalah min 8. Maka kita masukkan min 8. Jadi, min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 8 sama dengan 4 ditambah 32 sama dengan hasilnya 36. Nah, jadi nilai determinannya adalah 36. Nah, karena nilai 36 itu lebih besar dari 0, maka artinya adalah kurva itu nantinya akan memotong sumbu X pada kedua titik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik potong. Nah, tadi kan kita sudah menentukan nilai A-nya dan nilai determinannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai titik potongnya dengan cara Y-nya sama dengan 0, atau bisa juga kita tuliskan Fx sama dengan 0, sama saja ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masukkan persamaan yang tadi di soal, yaitu x kuadrat min 2x min 8. Nah, karena sama dengan 0, maka kita di sini sama dengankan 0. Maka x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan itu kita faktorkan. Nah, kita faktorkan, maka ketemu nilai pemfaktorannya adalah x min 4 dikali x plus 2 sama dengan 0. Kenapa jadi x min 4 dan x plus 2? Karena tadi di persamaan x kuadrat min 2x min 8 itu kita bikin pemfaktoran. Nah, kenapa kita temukan min 4 dan plus 2? Nah, kita lihat min 4 jika ditambah 2, maka hasilnya adalah min 2. Kemudian jika min 4 dikalikan dengan 2, maka hasilnya min 8. Jadi, pemfaktoran dari sistem persamaan x kuadrat min 2x min 8 adalah 4x min 4 dan x plus 2. Nah, jadi x-nya yang pertama sama dengan 4 atau x-nya sama dengan min 2. Jadi, untuk menentukan nilai x-nya itu dari pemfaktoran, tetapi nilainya dibalik. Tadi kan pada pemfaktoran itu kan nilai 4-nya itu min. Nah, kita balik menjadi positif, kemudian yang plus 2-nya itu kita juga balik nilainya menjadi bernilai negatif. Nah, kemudian kita peroleh titik potong sumbu X-nya itu di titik 4,0 dan min 2,0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat gambar kemudian kita buat gambar atau garis sumbu X dan Y. Nah, karena tadi titik potong sumbu X-nya sudah diketahui, maka kita tandai di min 2 dan di plus 4. Nah, kalau misalkan min itu sebelah kiri. Nah, kalau positif atau bernilai positif itu sebelah kanan. Nah, maka akan terbentuk atau terilustrasi pada video di gambar. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik potong sumbu Y-nya. Tadi kan kita sudah menentukan titik potong sumbu X. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan titik potong dari sumbu Y. Nah, jadi titik potong dari sumbu Y-nya adalah kita lihat tadi di konstanta atau C-nya. Nilai C-nya itu sebagai nilai titik potong sumbu Y. Nah, tadi nilai C-nya adalah min 8. Maka titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 8. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah menggambar atau membuat sumbu X dan Y yang sudah memperoleh nilai X-nya. Kemudian kita tambahkan dengan nilai sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya adalah
min 8. Maka kita tandai di sumbu Y. Sumbu Y itu yang berdiri. Untuk sumbu X-nya itu yang mendatar. Bisa dilihat di videonya ya, gambarnya itu seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan sumbu simetri dari X. Yang caranya sebagai berikut, seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Nah, kita tuliskan persamaannya yang ada di soal itu kan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, lalu kita jabarkan A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah min 8. Nah, dari mana kita tahu nilai ABC-nya itu? Nah, dari persamaan tadi di atas. Nah, A-nya itu adalah nilai dari X kuadrat. Nah, X kuadrat kan sama dengan 1. Nah, itu kan sebagai A, maka nilai A-nya adalah 1. Kemudian untuk B-nya, kenapa min 2? Nah, dari 2X. Nah, 2X itu kan adalah BX. Nah, nilai B-nya adalah min 2. Kemudian untuk C-nya adalah min 8 atau konstanta yang paling belakang. Kemudian kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya adalah X sama dengan min B dibagi 2 dikali A. Sama dengan kita masukkan nilai B-nya. B-nya adalah min 2. Kemudian kita bagi dengan 2 dikali A. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Nah, kita masukkan A-nya 1. Jadi, min 2 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 1. Nah, jadi sumbu simetri X-nya bernilai 1. Nah, kemudian kita buat di gambarnya. Nah, karena bernilai positif, jadi kita tandai itu satunya adalah di sebelah kanan karena bernilai positif di sumbu X-nya. Nah, seperti gambar ilustrasi yang ada di video, bisa kalian lihat ya. Nah, untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah kita menentukan nilai titik puncaknya. Nah, tadi kan di materi sebelumnya atau di slide sebelumnya kita kan sudah mengetahui bagaimana cara menentukan nilai titik puncaknya dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2 dikali A. Nah, kita cari X-nya dulu, berarti seperti sumbu simetri tadi. Nah, lalu kita memperoleh hasil X-nya itu adalah 1. Nah, kemudian untuk Y-nya, rumusnya adalah min B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C, dibagi 4 dikali A. Nah, lalu kita masukkan nilai B-nya adalah tadi kan min 2, maka kita masukkan min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya tadi berapa? A-nya adalah 1. Nah, maka kita masukkan 1, kemudian dikali C. C-nya berapa? C-nya adalah min 8. Nah, maka kita juga masukkan C-nya adalah min 8. Jadi, min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 8 sama dengan 36. Kemudian dibagi 4 dikali A. A-nya berapa? A-nya tadi kan bernilai 1, maka A-nya kita gantikan menjadi nilainya 1. Maka 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi, min 36 dibagi 4 sama dengan min 9. Nah, maka kita peroleh titik puncaknya adalah 1, min 9. Dari mana? Satunya itu nilai X-nya, min 9-nya adalah nilai Y-nya. Nah, kemudian kita tuliskan di gambar agar kita memperoleh grafiknya. Nah, titik puncaknya X-nya kan tadi 1, sudah di sumbu simetri. Kemudian kita tambahkan dengan nilai Y-nya, Y-nya adalah min 9. Nah, nilai Y-nya adalah kan di sumbu garis Y yang berdiri itu.
Nah, kita cari atau kita tandai di min 9. Nah, maka bisa kalian lihat di gambar yang ada di video. Nah, maka akan membentuk kurva dengan terbuka ke atas, seperti yang ada di video. Nah, seperti biasa, di akhir pembelajaran Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Di sini ada 2 soal. Tolong kalian kerjakan sebagai nilai tugas kalian nantinya dan dikumpulkan sebelum batas akhir pengumpulan. Terima kasih kalian yang sudah menyimak dan mengikuti video pembelajaran yang telah Ibu buat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.